Selamat malam Sobat Investor, berjumpa lagi dengan saya M. Budi Santosa, Wakil Pemimpin Redaksi Digital IRIC Channel yang akan mengulas berita-berita terpopuler yang tersaji di IRIC Channel. Sobat Investor, bagaimana aktivitas investasi Anda di perdagangan hari terakhir sebelum libur lebaran kali ini? Sudahkah sesuai harapan atau masih menyisakan sejumlah catatan? Ya, Sobat Investor, beragam perkembangan terkini dari kondisi geopolitik global, proyeksi perekonomian Amerika Serikat yang berimbas pada nasib suku bunga acuan The Fed dan tentu bakal berpengaruh terhadap suku bunga acuan bank-bank sentral lainnya. Hingga dinamika ekonomi dalam negeri berupa ancaman kenaikan harga minyak dunia sampai potensi pelebaran defisit APBN terus menjadi perhatian peluk pasar. Dalam berburu berita dan kabar terkini di website iricchannel.com. Namun demikian, sebuah berita dan informasi seputar perkembangan bisnis, emiten, serta proyeksi pertumbuhannya di 2026 terpantau juga masih diminati dan turut menghiasi deretan-deretan berita terpopuler iricchannel.com hari ini. Kondisi sangat bisa dipahami karena berbagai asupan berita tersebut memang dibutuhkan dan cukup membantu bagi pelaku pasar untuk dapat menyusun strategi lebih jauh terhadap aktivitas investasi mereka di papan perdagangan. Seluruh berita dan informasi tersebut telah kami rangkum dalam deretan 5 berita terpopuler di website iricchannel.com. Sobat Investor, berikut ini top 5 IRIC Channel. Berita pertama, berencana akuisisi pabrik Main Pharma PZFA bidik dana segar lewat right issue. Membuka top 5 edisi kali ini, kabar datang dari emiten farmasi yaitu PT Pyridam Pharma Tbk atau PZFA yang kembali bakal menyiapkan aksi penambahan modal dengan hak memesan efek terlebih dahulu atau PMHMETD alias right issue. Bagi PZFA, penyelenggaraan right issue kali ini merupakan tahap 2 dan disiapkan untuk menandai proses akuisisi pabrik Main Pharma di Salisbury, Australia Selatan. Dalam aksi korporasi kali ini, PZFA telah bersiap menerbitkan sebaik-baiknya 5,7 miliar saham baru dengan nilai nominal sebesar Rp100 per saham. Bersamaan dengan PMHMETD tahap 2 ini, PZFA juga berencana menerbitkan waran yang bakal menyertai saham hasil pelaksanaan right issue tersebut. Jumlah waran yang bakal diterbitkan maksimal 35% dari total saham yang telah ditempatkan dan disetor penuh. Sementara terkait harga pelaksanaan, jajaran manajemen PZFA menyebut bakal ditentukan kemudian, termasuk dengan harga final, serta jumlah final saham yang akan diterbitkan. Selanjutnya kita beranjak ke berita kedua. Merdeka Gold jual 16 kg emas dari tambang Pani ke Antam. Selain itu, kabar juga datang dari sesama emiten tambang, di mana PT Merdeka Gold Resources Tbk atau emas baru saja mengumumkan penjualan emas perdananya yang didapat dari tambang emas Pani, sehingga sekaligus menandai masuknya operasional tambang tersebut menuju fase produksi komersial. Dalam ini, Presiden Direktur Perusahaan Boyke Purbaya Abidin menjelaskan bahwa proses penjualan dilakukan melalui salah satu anak usaha yaitu PT Puncak Emas Tani Sejahtera atau PETS kepada PT Aneka Tambang Tbk atau ANTM dengan volume sebanyak 16,0597 kg atau setara dengan 516,287 troy ounce. Menurut Boyke, aksi penjualan ini merupakan bagian dari kerjasama strategis antara Grup Merdeka dengan Grup Antam melalui Gold Sales and Purchase Agreement atau GSA-PA. Kerjasama sengaja dijalin dalam rangka mendukung penyerapan produksi emas domestik sekaligus memperkuat integrasi rantai pasok emas nasional. Di lain pihak, Boyke juga menjelaskan bahwa seiring dimulainya produksi, maka terjadi peningkatan signifikan juga pada basis cadangan emas yang dimiliki oleh Merdeka Gold, di mana berdasarkan estimasi terbaru per 31 Desember 2005, total ore reserve meningkat menjadi 203,1 juta ton biji dengan kadar rata-rata 0,79 gram per ton emas yang mengandung sekitar 5,2 juta ons emas. Berikutnya berita ketiga, harga CPO lanjut rally 4 hari ditopang lonjakan palm oil dan harga minyak. Sementara di sektor komoditas datang kabar dari harga minyak sawit mentah atau crude palm oil alias CPO yang mengalami kenaikan selama 4 hari berturut-turut pada Senin 16 Maret 2006 lantaran mengikuti penguatan
harga palm oil di Dalian dan juga harga minyak mentah. Dilaporkan bahwa kontrak acuan CPO untuk pengiriman Juni di Bursa Malaysia Derivative Exchange melesat 2,3% menjadi Rp4.673 Malaysia per ton pada pukul 14.25 waktu Indonesia Barat. Kalangan trader menilai bahwa pasar future CPO mendapat dorongan dari lonjakan tajam harga palm oil di Dalian. Pada perdagangan pagi di Asia, harga palm oil bahkan diperdagangan di level tertinggi sejak Juni 2022 lalu. Kita lanjut ke berita 4. Anak usaha games raih kredit modal Rp4 triliun dari Bank BRI. Untuk kali ini kabar juga datang dari dua anak usaha PT Golden Energy Mines Tbk atau GEMS yang memperoleh kredit modal dengan total nilai sebesar Rp4 triliun dari PT Bank Rakyat Indonesia Tbk atau BBRI alias Bank BRI. Berdasarkan keterbukaan informasi yang dipublikasikan oleh emiten pada Senin 16 Maret 2026 lalu disebutkan bahwa fasilitas pembiayaan diberikan pada PT Borneo Indobara atau BIP dan PT Bara Sentosa Lestari atau BSL. Dalam perjanjian tersebut, BSL memperoleh fasilitas pinjaman dengan limit sebesar Rp1 triliun serta jangka waktu 24 bulan. Sementara BIP mendapatkan fasilitas kredit yang lebih besar yaitu Rp3 triliun dengan tenor yang sama. Oleh manajemen disebutkan bahwa dana pinjaman ini bakal dimanfaatkan untuk mendukung kebutuhan modal kerja dan kegiatan operasional kedua entitas anak tersebut. Berita kelima. Cek harga emas Pegadaian hari ini, Antam turun, Galeri 24 dan UBS stabil. Menutup program Top 5 edisi kali ini, kami kembali akan membahas tentang harga komoditas yaitu emas di level domestik di mana harga emas Antam kembali mengalami penurunan sedangkan harga emas dari Galeri 24 dan UBS terpantau masih sama seperti hari sebelumnya. Berdasarkan pantauan perdagangan harga pada Senin 17 Maret 2026, harga emas Antam saat ini berada di level Rp2.992.000 per gram atau turun sebesar Rp5.000 per gramnya. Begitu pula untuk buyback juga mengalami penurunan menjadi hanya Rp2.744.000 per gram. Sementara untuk emas Galeri 24 pada saat yang sama masih dihargai Rp3.012.000 per gram. Seperti halnya emas UBS yang juga masih dijual dan harga tidak berubah, yaitu sebesar Rp3.206.000 per gram. Demikian Top 5 Edik Channel edisi kali ini, saya M. Budi Santosa pamit undur diri. Harap diingat bahwa segala keputusan pembelian maupun penjualan saham sepenuhnya berada di tangan Anda, Sobat Investor. Pantau terus berita ekonomi, bisnis, dan pasar modal hanya di Edik Channel TV, edikchannel.com, dan media Edik Channel. Sampai jumpa.